Doa minta cepat mendapat jodoh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Setiap manusia pasti merasa resah ketika dia belum mendapatkan jodohnya. Terlebih ketika dia sangat mendambakan keluarga yang bahagia. Apapun kondisi yang sedang kita alami, kita perlu memahami bahwa itu sejatinya bagian dari ujian hidup. Sebagai orang beriman, jadikan itu kesempatan untuk mendulang pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab, wala hammin wala huzn, wala adhan wala gham, hatta syaukati yushakuha, illa kafarallahu biha min khatayah." Yang artinya, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Anda yang saat ini sedang dirundung kecemasan dan resah, tidak lain itu adalah ujian dari Allah. Jadikan keresahan Anda sebagai sebab untuk mengharap pahala dari Allah. Terkait dengan doa minta jodoh, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami tidak menjumpai adanya doa khusus untuk meminta jodoh. Sementara beberapa lafal doa minta jodoh yang tersebar di masyarakat sama sekali tidak menyebutkan sumber dan dalilnya. Untuk itu, sikap yang tepat adalah tidak mempraktekkan doa tersebut karena keyakinan bahwa itu bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dianjurkan dalam Islam. Demikian pula, tidak ada amal tertentu untuk menyegerakan jodoh Anda. Kedua, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang memahami nasib perjalanan hidupnya, bahkan seorang nabi sekalipun. Karena hal itu bagian dari ilmu gaib atau rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su." Yang artinya, andaikan aku tahu hal yang gaib, tentu aku akan berusaha memperbanyak mendapatkan hal-hal yang baik dan aku tidak akan tertimpa kemiskinan. Quran Surat Al-A'raf ayat 118. Kaitannya dengan hal ini, tujuan sesungguhnya kita menikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bukan semata-mata menikah. Anda pun tidak akan bersedia ketika dipaksa menikah dengan pasangan yang bisa dipastikan akan menjadi masalah besar bagi kehidupan Anda. Sehingga tidak selayaknya kita memaksakan diri harus mendapatkan jodoh saat ini, bahwa bila perlu menikah sekarang juga. Untuk itu, doa yang baik adalah doa yang diistilahkan dengan jawami ad-du'a atau doa yang kalimatnya padat namun luas maknanya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai jawami ad-du'a atau doa yang kalimatnya padat namun luas maknanya, dan beliau tinggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Di antaranya adalah doa sapu jagat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, doa yang paling sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan doa ini menunjukkan kita pasrah kepada Allah agar memberikan hal terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketiga, keterangan di atas bukan bertujuan untuk menurunkan semangat Anda untuk menikah. Kami hanya mengingatkan agar Anda tidak terlalu menggebu-gebu untuk segera mendapatkan jodoh, sehingga bisa jadi tidak mendapatkan sesuai harapan. Kemudian, jika Anda menaruh harapan kepada seseorang, berdoalah kepada Allah dengan kalimat yang menunjukkan kepasrahan, seperti menggantungkan kepada kehendak Allah. Sebagai contoh misalnya, "Ya Allah, jika dia baik untukku di dunia dan akhirat, jadikanlah dia pasangan hidupku dunia akhirat," atau yang semakna dengan itu. Permohonan semacam ini telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk salat istikharah. Keempat, Allah memberikan jaminan bahwa lelaki yang baik yang menjaga kehormatannya akan dipasangkan dengan wanita yang baik yang menjaga kehormatannya. Sebaliknya, wanita yang buruk yang tidak menjaga kehormatannya akan dipasangkan dengan lelaki yang sama karakternya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat." Yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula.
Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ketika Anda berharap untuk mendapatkan pasangan yang baik, istri yang solihah, atau suami yang soleh, jadilah manusia yang baik, yang soleh, menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah Ta'ala. Di antara kita yang saat ini masih berada dalam kubangan maksiat, tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, kurang bisa menjaga pergaulan, tidak hati-hati menjaga indera dan perasaan. Sadarilah, bisa jadi Anda akan mendapatkan pasangan yang sama. Ingat, untuk menuju hidup bahagia butuh pengorbanan. Demikian, Allahu a'lam.